Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kak Deni Swastini dengan NIM 2002-61-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen nyeri. Agenda pembahasan kita adalah yang pertama mekanisme nyeri, yang kedua penilaian nyeri, dan yang ketiga penanganan nyeri menurut step ladder WHO. Yang pertama nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya atau potensi rusaknya jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nyeri memiliki tiga fungsi sebagai mekanisme proteksi. Rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, sebagai mekanisme defensif, memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah, sehingga rasa nyeri bisa berkurang dan bisa mempercepat penyembuhan. Sebagai penuntun diagnostik, nyeri dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Selanjutnya, mekanisme nyeri. Nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat analgetik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan jaringan dalam tubuh. Rangsangan tersebut adalah rangsangan noxious. Apabila ada rangsangan noxious atau rangsangan yang kuat, dia akan dideteksi oleh nosiseptor. Nosiseptor merupakan reseptor nyeri yang merupakan ujung-ujung saraf bebas dari saraf sensorik. Nosiseptor dia berperan untuk mendeteksi adanya rangsangan kuat atau noxious stimulus yang berasal dari kata Latin "notch" yang artinya harm atau merusak. Nah, rangsangan yang kuat tersebut bisa terjadi karena adanya mekanik, adanya termal atau panas nyeri, atau panas dingin, atau bisa karena kimiawi. Nah, selain adanya rangsangan noxious sebagai rangsangan yang kuat, juga ada rangsangan lemah atau rangsangan innocuous stimulus. Rangkaian dari respon antara kerusakan jaringan sampai adanya persepsi nyeri adalah sebuah proses elektrofisiologi. Proses ini kita sebut dengan namanya nosisepsi. Mekanisme perjalanan nyeri berdasarkan 4 proses fisiologi yang terjadi dalam proses nosisepsi itu yang pertama ada transduksi. Transduksi merupakan proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Jadi seperti tadi apabila ada trauma mekanik, kimia, ataupun termal akan dideteksi oleh adanya nosiseptor. Nosiseptor ini akan mengubah stimulus nyeri itu menjadi aktivitas listrik atau potensial listrik. Kemudian dia akan ditransmisikan atau terjadi penyaluran impuls melalui saraf-saraf neuron pertama yang ada di perifer, yaitu saraf A delta dan saraf C, dan dibawa menuju ke medula spinalis. Selanjutnya ada proses modulasi yang terjadi di konu posterior di medula spinalis, yaitu proses interaksi sistem analgesik endogen tubuh kita dengan impuls nyeri. Jadi, nanti tidak semua dari nyeri itu, impuls nyeri itu akan dibawa ke otak atau ke sentral. Apabila nanti sistem analgesik endogen tubuh kita lebih mendominasi, dia tidak akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Namun sebaliknya, apabila impuls nyeri atau impuls nosisepsi itu lebih dominan daripada sistem analgesik endogen tubuh kita, dia akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Kemudian tahap yang keempat yaitu persepsi. Itu merupakan hasil akhir dari proses interaksi kompleks dan unik yang tadi yang akan membawa perasaan subjektif yang kita sebut dengan nyeri. Mekanisme nyeri. Nah, kita akan membahas dari ke faktor saraf-saraf yang membawa nosiseptik itu ke medula spinalis. Yang pertama ada serat saraf A beta. Jadi serat saraf A beta itu merupakan serat saraf yang menangkap atau mendeteksi adanya rangsangan yang lemah atau innocuous stimuli. Dia itu akan terasa sebagai sensasi yang tidak nyeri. Jadi kita persepsikan rangsangan yang lemah itu rangsangan yang sensasinya tidak nyeri. Dia bermielin tebal, diameternya besar, kemudian
sehingga dia memiliki kecepatan konduksi yang tinggi atau yang paling cepat, itu lebih dari 40 meter per sekon. Dia memiliki nilai ambang aktivitas yang lemah, sehingga dia hanya bisa mendeteksi rangsangan lemah seperti rabaan atau pijatan. Yang kedua ada serabut saraf A delta. Serabut saraf A delta dan serabut saraf C itu merupakan serabut saraf yang membawa atau berespon terhadap rangsangan noksius atau rangsangan yang kuat. Serabut saraf A delta itu dia bermielin tipis, diameternya kecil, sehingga kecepatan konduksinya itu lebih lebih rendah daripada A beta, yaitu 5-15 meter per sekon. Responnya itu terhadap rangsangan mekanik dan termal, atau dikatakan mechano-thermal high threshold sensory nerve fiber. Dan dia juga berespon terhadap rangsangan noksius. Kemudian serat saraf C, dia tidak bermelin dan diameternya kecil, sehingga kecepatan konduksinya yang paling lambat di antara yang lainnya, yaitu lebih dari 2 meter per sekon. Dia memiliki respon terhadap semua bentuk rangsangan noksius meliputi mekanik, termal, maupun kimia, sehingga dia disebut sebagai serabut aferan sensorik polimodal. Nah, ini merupakan diagram atau gambar dari mekanisme nyeri yang tadi. Yang pertama itu transduksi. Transduksi seperti tadi apabila ada trauma maupun itu berupa mekanik, termal, atau kimia, dia akan diproses oleh nosiseptor menjadi potensial aksi atau aktivitas listrik. Perubahan ini kemudian akan ditransmisikan ke serabut-serabut saraf A delta atau serabut saraf C. Kemudian dia akan masuk ke medula spinalis, ke kornu posteriornya. Di sini dia akan terjadi modulasi. Modulasi di sini sebenarnya artinya itu berarti menyesuaikan, yaitu kita menyesuaikan bagaimana impuls listrik yang masuk ke medula spinalis dengan adanya sistem analgesik endogen tubuh kita seperti endorfin. Seperti yang tadi saya katakan, apabila sistem analgesik endogen tubuh kita itu lebih dominan, maka dia tidak akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Namun apabila impuls nosisepsi yang masuk itu lebih dominan, maka dia akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Kemudian dia akan mengalami penyilangan dan mengikuti spinothalamic tract naik ke talamus, dan dia akan disalurkan ke korteks postcentralis sesuai dengan peta homunculus nyeri yang dirasakan. Di sini dia akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Selanjutnya, ini merupakan ascending pathway dari perjalanan nyeri. Jadi, nyeri secara klasik kita kenal adanya tiga rantai neuron yang menghantarkan suatu rangsangan noksius atau rangsangan nyeri dari perifer sampai ke korteks cerebri. Dia dimulai dari neuron afferent perifer dari first order neuron yang dia memiliki dua akson, yaitu akson yang dari distal, yang dari perifer, kemudian yang proksimal yang menuju ke sentral. Nah, badan selnya itu ada di dorsal root ganglion. Jadi dia perjalanannya dari perifer ke dorsal root ganglion, kemudian dia masuk ke cornu dorsalis medulla spinalis, dan dia akan bersinaps dengan neuron orde kedua, dan kemudian dia akan menyilang setinggi dengan medulla spinalis rangsangan tersebut didapat ke commissura anterior kontralateralnya. Kemudian dia akan naik mengikuti spinothalamic tract ke batang otak, kemudian ke talamus. Di talamus dia akan bersinaps lagi dengan neuron orde ketiganya. Dari talamus dia akan dibawa ke korteks postcentralis, sesuai dengan peta homunculus di mana dia dirasakan. Selanjutnya, selain dari spinothalamic tract yang merupakan jalur yang paling banyak dirasakan pada respon nyeri, kita juga memiliki spinoreticularis tract, di mana dia sama dari medulla spinalis, dia ke reticularis formatio sebagai sistem aras, atau yang biasanya bertanggung jawab pada sistem kesadaran. Maka dari itu, pada beberapa pasien dengan nyeri yang berat, bisa sampai membuat pasien terjaga atau tidak bisa tidur.
Kemudian dari retikularis formasi ini dia akan ke talamus, kemudian setelah dari talamus dia akan masuk ke limbik system. Di limbik system itu dia akan dipersepsikan sebagai nyeri emosional yang dirasakan atau nyeri emosional itu seperti rasa cemas, rasa ketakutan, berteriak atau menangis. Jadi sebenarnya rasa nyeri yang kita rasakan itu ada dua. Yang pertama itu dari somatic sensory dari korteks ini, yang dirasakan itu lokasinya di mana, lamanya berapa, dan dari limbik system. Dari limbik system itu berupa nyeri emosional, yaitu rasa cemas, ketakutan, dan berteriak atau menangis. Selanjutnya penilaian nyeri. Penilaian nyeri sama kita awali dengan anamnesis umum, basic 4, secret 7, kemudian ke pemeriksaan fisik, dilanjut pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Selain itu, kita bisa melakukan anamnesis yang spesifik pada nyeri. Yang pertama itu lokasi nyerinya di mana. Apakah tetap di sana atau menjalar. Kemudian yang kedua, karakteristik nyerinya bagaimana. Selanjutnya, intensitas nyerinya apakah terus-menerus, hilang timbul, atau di situasi tertentu. Selanjutnya, bagaimana gejala yang menyertai nyeri tersebut, efek nyeri terhadap aktivitas yang kita lakukan, apakah dia mengganggu atau masih bisa melakukan aktivitas. Kemudian bagaimana riwayat pengobatan, obat-obatan yang didapat apabila nyeri, dan bagaimana respon tubuh terhadap obat tersebut. Kemudian bagaimana riwayat penyakit yang relevan terhadap nyeri, dan faktor yang mempengaruhi seperti faktor yang memperberat atau memperingan nyeri, dan keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri. Untuk penilaian nyeri, kita memiliki beberapa instrumen penilaian, yaitu unidimensional dan multidimensional. Untuk unidimensional, dia hanya mengukur intensitas nyeri. Multidimensional, dia lebih kompleks, dia mengukur intensitas nyeri, informasi tentang karakteristik nyeri, dan dampaknya terhadap aspek afektif atau emosi dari sensasi nyeri. Penilaian unidimensional itu biasanya untuk penilaian nyeri akut, sedangkan multidimensional untuk penilaian nyeri kronik. Kegunaan dari unidimensional itu untuk evaluasi hasil pemberian analgesik, dan multidimensional bisa untuk menilai hasil penelitian klinis. Contoh dari unidimensional itu ada VAS atau Visual Analog Scale, NRS, Numbering Rating Scale, Wong-Baker Face Scale, dan VDS atau Verbal Descriptive Scale. Kemudian untuk multidimensional, contohnya itu MPQ atau McGill Pain Questionnaire, BPI atau The Brief Pain Inventory, kemudian Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary atau catatan harian nyeri. Selanjutnya, yang pertama instrumen penilaian nyeri. Yang lainnya itu beberapa sumber mengatakan ada penilaian nyeri menggunakan kualitatif, di mana keuntungannya sederhana dan kelemahannya sangat subjektif. Itu ada 3, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Nyeri ringan itu sifatnya hilang timbul, biasanya timbul saat aktivitas berat dan hilang saat istirahat. Selanjutnya nyeri sedang, dia intensitasnya terus-menerus dan mengganggu aktivitas, hilang saat istirahat atau tidur. Kemudian yang ketiga ada nyeri berat, dia nyerinya terus-menerus sepanjang hari dan membuat pasien sering terjaga saat tidur. Kemudian ada unidimensional instrumen. Yang pertama itu VAS atau Visual Analog Scale. VAS itu menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh seorang pasien. Rentang nyeri yang diwakilkan dengan garis panjang 10 cm atau 10 mm dengan atau tanpa adanya tanda tiap sentimeternya. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Nanti kita minta pasien untuk menunjuk di mana rasa nyeri yang dia rasakan, kemudian kita ukur. VAS memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat digunakan pada anak usia di atas 8 tahun dan pada dewasa. Dia penggunaannya sangat mudah, sederhana, dan murah. Dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada saat situasi klinis. Sedangkan kekurangannya adalah dia tidak bisa mengukur semua aspek rasa nyeri, susah diterapkan pada pasien nyeri berat atau emergensi, dan pasien mungkin merasa sulit untuk menghubungkan rasa nyeri mereka pada sebuah garis. Selanjutnya juga sulit untuk digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif seperti pada penurunan kesadaran. Yang kedua ada NRS atau Numbering Rating Scale. Dia menggunakan seperti penggaris yang diberi angka 0 sampai 10, di mana 0 artinya dia tidak nyeri dan 10 artinya nyeri maksimal. NRS digunakan jika ingin menentukan berbagai perubahan pada skala nyeri dan juga menilai respon turunnya nyeri pasien terhadap terapi yang kita berikan.
Di sini dari 0 itu ada no pain, 5 ada moderate pain, dan 10 ada worst possible pain. NRS juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu dia dianggap sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya dia sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Dia lebih baik daripada FAST, terutama untuk menilai nyeri akut. Kekurangannya adalah terdapat keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, kemudian tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti. Selanjutnya dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Selanjutnya ada Wong-Baker Rating Scale, Pain Scale, yaitu dia instrumen penilaian dengan mengurutkan gambar wajah yang mengekspresikan nyeri dari pasien, di mana penilai akan memilih wajah yang menyerupai rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien sesuai dengan ekspresi wajah pasien. Itu ada 6, yang pertama 0, tidak sakit, pasien tersenyum biasanya, dan 2, sedikit sakit, yang 4, agak mengganggu, yang ke-6, mengganggu aktivitas, yang ke-8, itu pasien mulai cemberut, itu sangat mengganggu, dan 10 tidak tertahankan. Wong-Baker Rating Pain Scale juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, dia dapat digunakan pada anak lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, dia juga bisa digunakan pada pasien yang tidak bisa menggambarkan nyerinya dengan angka. Kekurangannya adalah dia membingungkan untuk menyesuaikan afek, itu tersenyum menangis dengan intensitas nyeri. Apakah benar dengan dia tersenyum intensitas nyerinya seberapa? Kemudian penilaian nyerinya dapat bervariasi karena variasi kultur dan budaya. Selanjutnya dia hasilnya bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Kemudian kita masuk ke multidimensional instrumen. Yang pertama itu McGill Pain Questionnaire, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada gambaran nyeri, yang kedua indeks nyeri atau PRI, yang ketiga ada pernyataan-pernyataan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan yang keempat ada indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Dia terdiri dari 78 sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok, di mana kelompok 1 sampai 10 itu menilai kualitas sensori nyeri, misalnya waktunya kapan terjadi, lokasinya di mana, dan bagaimana suhunya. Yang kedua, kelompok 11 sampai 15 dia menilai kualitas efektif dari nyeri, misalnya apakah disertai stres, takut, sifat-sifat otonom lainnya. Selanjutnya kelompok 16 dia menilai dimensi evaluasi. Kelompok 17 sampai 20 dia untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang lainnya, McGill Pain Questionnaire juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya dia reliable, valid, dan aksesnya multidimensi terhadap nyeri, sehingga interpretasinya bisa lebih tepat. Deskripsi nyerinya, dia bisa digunakan pada deskripsi nyeri kronis yang berubah-ubah. Kemudian dia juga dapat membedakan nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Namun kekurangannya dia sangat kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengisiannya, serta membutuhkan kepatuhan dan kesabaran oleh si pengisi. Selanjutnya ada Pain Diary, di mana ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini dapat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Pasien akan mencatat intensitas nyerinya dan kaitannya dengan perilakunya, misalnya aktivitas hariannya bagaimana, tidurnya bagaimana, aktivitas sosialnya, makan minum obatnya bagaimana. Di sini contohnya itu ada waktu pengisiannya atau tanggalnya, kemudian kapan dia terjadi, bisa diisi jam, berapa, menit, detik, kemudian bagaimana severe-nya, kemudian apakah terjadi di rumah atau tidak, atau terjadi di tempat lain diisi, kemudian bagaimana rasa nyerinya, apakah tajam atau seperti tumpul atau tertusuk-tusuk, kemudian apakah ada yang membuat dia lebih baik, apa yang kita lakukan, kemudian apakah ada gejala lain yang disertai, dan info lainnya. Penderi memiliki keuntungan yaitu sangat membantu dalam memantau variasi status penyakit sehari-hari pasien. Kita bisa melihat bagaimana pola nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian bisa memantau respon terhadap terapi. Kemudian dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada suatu situasi klinis. Sedangkan kekurangannya, dia sangat bersifat subjektif sehingga berpotensi biasnya sangat tinggi. Kemudian perlu kepatuhan dari pasien untuk mengisi, kemudian item dari Pine Diary itu berbeda-beda sehingga sulit mendapatkan data secara kolektif. Dan dia dipengaruhi oleh tendensi serta memori atau ingatan dari si penderita.
Selanjutnya kita masuk ke prinsip penanganan nyeri dengan modalitas-modalitas nyeri. Nah, setelah kita mendapatkan diagnosis atau diagnosis nyeri sudah ditegakkan, selanjutnya kita pastinya akan merencanakan pengobatan. Kita susun berdasarkan modalitas pengobatan nyeri, yang paling tepat. Ini beberapa alternatif modalitas nyeri, yaitu dengan modalitas fisik pada unit rehabilitasi medik misalnya, kemudian modalitas kognitif behavioral, itu bisa melalui pendekatan psikososial, kemudian modalitas invasif, modalitas psikoterapi, dan modalitas farmakoterapi. Yang akan kita bahas di sini adalah modalitas farmakoterapi. Farmakoterapi kita lihat dengan adanya atau bersumber dari WHO Three-Step Analgesic Ladder. Jadi berdasarkan itu, langkah pertama yang harus kita berikan yaitu kita memberikan obat analgesik opioid, NSAID atau COX-2 spesifik inhibitor, contohnya seperti ibuprofen atau paracetamol. Nah, apabila rasa nyeri yang dirasakan pasien itu tetap atau malah meningkat, kita bisa naik ke step 2, yaitu kita bisa memberikan tetap non-opioid dan terapi adjuvan, tapi kita bisa berikan juga terapi opioid untuk mild to moderate pain, seperti contohnya kodein. Namun, apabila pasien nyerinya masih tetap atau bahkan meningkat, kita bisa naikkan ke step 3, kita bisa berikan non-opioid juga atau terapi adjuvan bila diperlukan, ditambah dengan adanya opioid untuk moderate to severe pain. Contohnya seperti morfin. Nah, selain itu, untuk WHO Three-Step Analgesic Ladder ini juga dapat diterapkan pada nyeri-nyeri yang kronik dan nyeri-nyeri yang akut, di mana pada nyeri kronik kita mulai dari step yang pertama, dari yang paling rendah, kemudian kita tingkatkan kedua dan ketiga. Apabila pada nyeri yang akut, kita mulai dari yang paling tinggi dan kita turunkan sesuai dengan penurunan nyeri yang dirasakan. Apabila nyerinya berkurang, kita turunkan juga obat yang kita berikan. Selanjutnya, untuk farmakoterapi ini juga bisa digunakan di 4 step dari proses nosisepsi tadi, itu pada proses transduksi itu kita bisa berikan NSAID, antiinflamasi, dan opioid, serta lokal anestesi. Untuk ditransmisi kita bisa berikan lokal anestesi dan opioid, kemudian dimodulasi kita bisa berikan opioid, alfa-2 antagonis, dan NMDA reseptor antagonis. Dan di persepsi kita bisa berikan opioid, alfa-2 agonis, dan general anestesi. Kita lihat di sini bahwa dari setiap step itu kita bisa memberikan satu obat analgetik yaitu opioid. Selanjutnya, analgesik non-opioid. Contohnya itu yang pertama acetaminophen, di mana termasuk golongannya yaitu paracetamol, contohnya yang lain itu panadol. Dia memiliki sifat analgesik dan antipiretik, tapi dia tidak memiliki sifat antiinflamasi, sehingga dia tidak masuk ke non-steroid antiinflamasi drug atau NSAID. Kemudian dia paling aman, sehingga bisa dia digunakan pada bayi yang baru lahir, pada orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, dan penderita gangguan ginjal dan gangguan hati. Mula kerjanya itu antara 15-30 menit dan puncaknya itu dalam plasma tercapai dalam 40-60 menit. Waktu paruhnya dia 2-4 jam. Dosis yang digunakan yaitu 10-15 mg per kilogram berat badan atau 500-1000 mg tiap 4-6 jam dan maksimal diberikan 4 gram atau 4000 mg per hari. Dia paling banyak di metabolisme di hepar sehingga menimbulkan efek samping seperti hepatotoksisitas, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan hati atau malnutrisi. Selanjutnya, untuk NSAID, itu kerjanya itu inhibisi enzim COX-1 dan COX-2. Dia akan mengkonversi asam arachidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. COX-1 dia diekspresikan terutama pada fungsi-fungsi fisiologis seperti fungsi ginjal, proteksi mukosa gaster, dan homeostasis. Untuk COX-2 dia diekspresikan terutama pada keadaan inflamasi atau inducible. Efek dari obat NSAID ini adalah dia memberikan efek analgesia, antiinflamasi, dan antipiretik. Selanjutnya itu NSAID ada dua jenisnya, NSAID non-selektif dan NSAID selektif. NSAID non-selektif dia menginhibisi COX-1 dan COX-2, sedangkan NSAID selektif dia menginhibisi COX-2 inhibitor.
Contoh dari NSAID non-selektif itu ada ketorolac, diclofenac, ibuprofen, asamfenamat, peroxicam, dan meloxicam. Efek sampingnya itu bisa terjadi iritasi gaster, perdarahan gaster, gangguan pembekuan darah, dan gangguan ginjal. Apabila digunakan dalam jangka panjang, kita perlu memberikan tambahan PPI atau misoprostol untuk proteksi mukosa gaster pasien. Selanjutnya, NSAID selektif atau COX-2 inhibitor. Contohnya itu ada selekosip, rofecoxib, valdecosib, dan parecosib, di mana efek sampingnya bisa menyebabkan protrombotik yang dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular. Selanjutnya, contoh-contoh NSAID itu yang pertama ada ketorolac, di mana dosis per oralnya 10 mg tiap 4-6 jam, dosis intramuskular dan intravenanya ada 30 mg tiap 6-8 jam. Kemudian untuk pasien yang lebih dari 65 tahun bisa diberikan dosis intramuskular atau intravena 15 mg tiap 6-8 jam. Maksimal pemberian dari ketorolac ini adalah 5 hari. Yang kedua ada diclofenac, dia dosis obatnya 50 mg tiap 8-12 jam yang diberikan per oral. Selanjutnya, ini beberapa contoh NSAID yang lain, yaitu ada indomethacin, asamfenamat yang sering kita gunakan bisa 100 mg tiap 6-8 jam per oral, maksimal 200 mg per hari. Kemudian meloxicam 7,5-15 mg tiap 24 jam per oral, piroxicam 10-20 mg tiap 24 jam per oral, kemudian bisa diberikan ibuprofen 200-800 mg tiap 4-6 jam per oral, maksimal diberikan 3.200 mg per hari. Kemudian ketoprofen yang diberikan 25-75 mg tiap 6-8 jam per oral, dan dexketoprofen yang diberikan 50 mg intravena bolus atau drip perlahan tiap 8 jam, atau dosis per oralnya 25 mg tiap 8 jam. Selanjutnya kita masuk ke analgesik opioid, yaitu obat ini merupakan analgesik yang terkuat dan sangat umum digunakan setelah pembedahan pada pasien-pasien kanker, luka bakar, dan lainnya. Pasien sebaiknya diberikan opioid dengan dosis titrasi, di mana dosis idealnya akan kita dapatkan jika nyeri sudah berkurang dengan efek samping yang dapat ditoleransi oleh pasien. Efek samping yang biasanya ditimbulkan terutama pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, gangguan fungsi hati, PPOK, dan demensia, yaitu mengantuk, konstipasi, mual muntah, dan gatal. Konsumsi dalam jangka panjang bisa mengakibatkan terjadinya ketergantungan secara fisik dan bisa menimbulkan adanya gejala sisa hingga harus dihentikan dengan cara yang bertahap. Nah, analgesik opioid. Dosis opioid pada setiap individu yang memberikan efek analgesi itu sangat bervariasi tergantung dengan tercapainya minimal efek analgesia concentration atau MAC. Untuk mencapai MAC, kita perlu memberikan dosis opioid secara bertahap dan titrasi. Opioid ada dua jenisnya, itu yang lemah dan kuat. Opioid lemah contohnya kodein dan tramadol. Untuk yang opioid kuat contohnya petidin, morfin, dan fentanyl. Ini saya berikan beberapa contoh dari opioid yang kuat, yaitu morfin. Untuk nyeri sedang, biasanya dosis yang digunakan adalah 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan yang diberikan subkutan atau intramuskular. Untuk nyeri hebat, dosis dewasa bisa diberikan 1 sampai 2 mg IV yang dapat diulang sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kedua ada petidin. Dosis intramuskularnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan yang dapat diulang tiap 3 sampai 4 jam. Untuk dosis intravenanya 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga ada fentanyl. Fentanyl diberikan dalam sediaan injeksi, digunakan hanya saat pembedahan. Untuk pasca bedah biasanya digunakan dalam bentuk patch atau fentanyl patch. Selanjutnya kita masuk ke terapi adjuvan atau terapi yang bisa diberikan untuk mensupport terapi untuk pereda nyeri. Di mana terapi adjuvan yang bisa diberikan yaitu yang pertama ada kortikosteroid, di mana dia memiliki efek antiinflamasi, yang kedua antikonvulsan, yang ketiga antidepresan, yang keempat neuroleptik, dan yang kelima psikostimulan. Untuk pemberian adjuvan kortikosteroid, dia memiliki sifat antiinflamasi, antiemetik, dia bisa meningkatkan nafsu makan, mengatasi kakeksia dan anoreksia. Dia juga bisa mengurangi tekanan intrakranial dan mengkompresi epidural susunan saraf spinal. Untuk obat antikonvulsan, dia bisa meringankan nyeri
neuropatik yang sifatnya merusak dan membakar. Yang ketiga ada antidepresan. Dia bisa mengurangi nyeri neuropatik karena dia memiliki sifat analgesik yang dapat bertindak sebagai memperkuat khasiat dari analgesik, contohnya dari morfin. Terapi adjuvan selanjutnya yaitu ada neuroleptik, di mana dia bermanfaat untuk membantu sindrom nyeri kronis dan memiliki sifat-sifat antiemetik, ansiolitik, dan antikonstipasi. Sebagai antisiolitik ringan, dia dapat bermanfaat bagi pasien yang kurang tenang. Kemudian psikostimulan. Psikostimulan bisa digunakan untuk mengurangi sedasi yang diakibatkan oleh opioid, terutama bila program pengurangan dosis atau frekuensi pemberian obat opioid itu tidak berhasil mengurangi sedasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Ini beberapa sumber yang saya baca untuk pembuatan PPT ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.